kita sudah langsung ke acara utama, yaitu kajian Islam aktual tematik Dui Mingguan Ikatan Dai Indonesia Kota Tangerang, yang tema pada minggu ini sebarkan di meja tadi dan kita akan beritahukan seluruhnya nanti. Tema pada hari ini adalah bid'ah, antara yang mempersulit dan mempermudah. Dengan pembicara adalah Bapak Ustadz, saya sebut Kiai Haji ya, Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Saman MA. Namun sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan biodatanya lebih dahulu. Nama Muhammad Saman, tempat tanggal lahir tanggal 1 Maret 1968, alamat Komplek Jurang Mangu Permai, Jalan Permai Raya, Blok G 4, nomor 2. Nomor telepon 021734578882, mobilenya 081314522135. WhatsAppnya 081314522135. Aktivitas sehari-hari adalah dakwah dan dosen. Keluarga satu IAIN Jakarta, Fakultas Syariah. S2-nya di IIT Jakarta, konsentrasi syariah. Demikian biodata yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum acara ini dimulai, mari kita angkat tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempermudah kita untuk dapat mengambil pelajaran dari materi yang akan disampaikan oleh Ustaz, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya sebagaimana doa-doa kita sehari kalau mau belajar. Bisa kita bareng-bareng dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kemudian pesan dari kami, kalau ini kegiatan sangat kilat ya, sangat kilat sekali. Soalnya tiap 2 minggu kita akan mengadakan terus di kajian ini, insyaallah di Masjid Al-Ikhlas ini. Namun ada pesan dari kami. Ini karena kilatnya, kami memberikan pesan 5 pesan. Yang pertama, pesannya adalah kami singkat dengan kilat, KILAT. Yang pertama, K-nya konsentrasikan diri dan pikiran Anda dalam mengikuti kegiatan kajian ini. Jadi konsentrasikan. Yang kedua adalah ingatlah selalu ilmu apa saja yang telah disampaikan oleh pemberi materi nanti. Pesan yang ketiga, L, luapkan rasa haus akan ilmu Anda dalam kegiatan kajian dengan pertanyaan dan tanggapan. A-nya, ambil hikmah dan pelajaran untuk dapat meningkatkan pemahaman Anda. Yang T terakhir, tekadkan niat Anda untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Mudah-mudahan ini adalah jalan kita untuk memperbaiki ilmu kita, iman kita, dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita dengarkan pemaparan materi bid'ah, antara yang mempersulit dan mempermudah, dengan pembicara Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Saman MA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Wa ba'du. Ikhwatillah yang saya hormati, saya cintai, wabil khusus pengurus dari DKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, wabil khusus Ketua Ikatan Dai Indonesia Kota Tangerang, Ustadz Afina, Ustadz Muslim. Saya ikatinya, ikati Tangsel Ustadz. Para panitia yang telah mengorbankan waktunya dan tenaganya demi berlangsungnya acara kiat ini, yang saya tak lupa tentu saja moderator yang saya hormati. Saya yakin bahwa pengorbanan kita semuanya, terutama ummahat, ini kan jam-jam segini kan sibuk-sibuknya kan, biasanya beres-beres rumah. Subhanallah, masih bisa menyempatkan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan semua pengorbanan kita akan dibalas dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Iwakillah, tentu saja apa yang nanti akan saya sampaikan itu tidak akan memuaskan. Itu yang pertama. Mengapa? Karena untuk membuat sebuah kesimpulan sebagaimana yang termaktub di dalam di judul kegiatan ini tidak sederhana. Namun demikian bukan berarti, ini yang pertama ya, bukan berarti kemudian saya tidak perlu menyampaikan hal ini. Tidak begitu. Mengapa? Karena ilmu itu memang didapat butuh waktu yang lama, sehingga kemudian kita barulah bisa mengambil sebuah pengetahuan. Artinya dengan 1-2 jam ini tidak akan bisa, tetapi paling tidak kita mengetahui ya, dan ada sesuatu yang bisa kita ambil dari kajian pada pagi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya saya di sini ini tidaklah merupakan orang yang paham betul, alim betul atas apa yang saya sampaikan. Tidak. Apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang sifatnya imtithalul awamir. Saya diminta, lalu saya berusaha. Artinya adalah banyak sekali dari asatiz kita yang mungkin memiliki kemampuan lebih dalam membahas hal ini. Dan di antara ustaz satu dengan yang lain itu bukanlah merupakan pesaing, tidak, tetapi partner dalam rangka nasrul ilm, menyebarkan ilmu. Saya, Ustaz Muslim, dan semua ustaz itu akan senang apabila masyarakat itu menjadi paham betul tentang satu kajian misalnya. Terlebih lagi bahwa persiapan saya ini agak terganggu. Saya sudah sampaikan kepada Ustaz Fatul Umam, ya, saya tidak bisa membuat makalah karena bapak saya wafat pada kemudahan. Itu yang kemudian saya tidak bisa konsentrasi membuat satu makalah. Namun saya membuat satu poin-poin, dan ini nanti bisa dilacak. Saya ambil, walaupun tidak semuanya. Salah satu sumbernya adalah dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Karena saya melihat bahwa kitab tersebut adalah kitab yang cukup objektif melihat satu hukum dan satu masalah. Karena kitab itu merupakan kitab, kalau fikih itu kitab Corona. Walaupun juga saya ambil dari tulisan-tulisan lepas di internet. Iwabillah, baik, ada satu kaidah
ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa didapat semua, jangan ditinggalkan semua. Tujuan kita memang memahami materi bid'ah, antara yang mempersulit dan yang mempermudah. Tetapi ketika kita mungkin tidak bisa memahami dan mengambil kesimpulan ini semuanya, kita jangan tinggalkan semuanya. Maka itu mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini minimal melandasi pengetahuan kita untuk sampai kepada pemahaman. Ada ulama yang memperluas makna bid'ah, tetapi ada ulama yang mempersempit makna bid'ah. Kalau kita search di Google itu al-bid'ah bainat tadhayyuq wa tawassuk. Jadi bukan al-bid'ah bainat tasahul, bainat tasyaddud wa tasahul, tapi al-bid'ah bainat tadhayyuq wa tawassuk. Itu ada kitabnya. Ternyata itu nggak bisa di-download. Saya pun download itu saja, nggak bisa. Waduh, nggak apa-apa. Sebagian ada yang saya terjemahkan, sebagian tidak. Itu tadi karena saya tidak sempat. Baik, kita masuk definisi dulu. Kelihatan? Baik, ihwabillah. Jadi gini, untuk memahami sesuatu terlebih dahulu kita harus paham definisinya. Ya. Mengapa demikian? Karena boleh jadi apa yang dimaksud kata tersebut dalam sebuah fan itu berbeda maksudnya dalam fan yang lain. Contohnya ini, misalnya sunnah. Orang kan sunnah itu ketika berbicara ya pada bahasan bid'ah, kalau enggak nyunah ya bid'ah kan gitu kan. Misalnya itu. Padahal sunnah itu apa? Sunnah itu kita tidak bisa pahami kecuali kita batasi menurut fan apa, menurut bahasan ilmu apa, gitu kan? Kalau sunnah menurut ulama muhaddisin itu beda dengan sunnah menurut ulama usul fikih, beda lagi dengan ulama fikih, beda lagi dengan ulama dakwah, kan gitu. Makanya itu ada satu makalah dalam bahasa Arab, likulli qaumin istilahun, faman lam ya'rif bi istilahil qaumi lam yafham bi alfazihim. Itu saja. Contohnya gini Bapak, Ibu. Saya ini kebetulan dari Betawi. Ya. Itu kalau saya ke Jawa, misalnya bertamu ke Jawa, ini contoh saja. Saat saya dihidangkan sayur oleh tuan rumah, maka dia akan sebut ini jangan. Gitu kan? Saya nggak akan makan itu sayur. Kenapa? Jangan itu bahasa Betawi artinya nggak boleh. Itu contoh. Betapa pentingnya kita memahami sebuah istilah akan sesuatu yang kita bahas agar kita ini itu tidak melenceng dan fokus dengan sesuatu yang kita pahami lewat definisi di awal. Baik, ikhwafillah. Nah, sekarang bid'ah. Bid'ah itu dalam bahasa Arab kita harus memahami bahwa satu kata itu mesti punya dua tinjauan. Yang pertama adalah tinjauan dari sisi arti secara bahasa, yaitu lughatan atau bahasa Indonesianya itu etimologi. Ada tinjauan dari istilah secara syar'an. Ya, syar'an itu bahasa Indonesia terminologi. Contohnya, misalnya sholat. Sholat itu kita baru bisa memahami apa maknanya setelah kita mengetahui maknanya secara bahasa dan secara istilah. Satu contoh, misalnya ada hadis begini, idza du'iya ahadukum, ya, idza du'iya ahadukum fal yujib fa in kana sha'iman fal yusolli. Itu hadis.
Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian diundang, maka penuhilah. Apabila kamu dalam keadaan berpuasa, falyusolli, maka sholatlah. Kacau jadinya itu. Karena sholat di situ, falyusolli itu maknanya doalah kamu. Kamu kan puasa, nggak bisa makan, kamu doain itu tuan rumah. Itu maknanya. Itulah kenapa kita kalau bicara sholat, kalau misalnya belajar fikih, sholat itu secara bahasa ini, tapi secara istilah adalah misalnya kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbiri muftatamatun bil taslim. Itu sholat secara syar'i, secara syar'i. Nah, kembali bidah juga begitu. Tidak lantas kita ketika menemui kalimat bid'ah, pemahaman kita hanya maknanya satu, tidak, belum tentu. Nah, baik, bid'ah pengertiannya secara bahasa, secara etimologi. Min bada'a asyai'a, ya bada'uhu bid'ah. Jadi ini kan wazannya. Kalau di pesantren itu ada fatho, ya, fa'ala yaf'alu, ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu gitu. Ada fathu basrin, fathu domin, ya, fathu fathin gitu. Kalau di dalam ilmu sorof. Dari kalimat bada'a. Jadi fi'il mudhari'nya itu yabda'u. Ya, masdarnya bid'ah. Jadi kita sebut sebagai bid'ah itu adalah isi masdar dari fi'il mudhari' bada'a. Jadi dia adalah fi'il madhi bada'a. Dia adalah bentuk lafaz mushtaq karena ada sumbernya yaitu dari fi'il. Maknanya adalah idza ansha'ahu wa bada'ahu, apabila dia memulai, ansha'a menimbulkan, ya, wa bada'ahu dan memulai. Itu arti secara bahasa. Jadi kalau ada orang memulai, kalau ada orang memunculkan, itu artinya dia secara bahasa melakukan bid'ah. Sementara untuk bid'ah, ya, itu asyai' alladzi yakunu awalan, sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Ya, al-bid'u itu sesuatu yang tadinya sudah ada. Ini misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Ini kan surah Al-Ahqaf ayat 9. Katakanlah hai Muhammad, aku ini bukanlah rasul yang pertama kepada manusia. Sebelum aku ada rasul-rasul lain. Jadi Allah memakai kata bid'ah. Ya. Sebelumnya ada rasul. Nabi itu adalah rasul terakhir kalau keyakinan kita. Jadi sebelumnya ada rasul. Itulah kenapa Allah mengatakan kepada Nabi berpesan, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Nah, itu satu makna. Ini masih lugakan ini ya. Sementara bid'ah, ya, itu juga bisa bermakna al-hadats. Sesuatu yang baru. Ya. Wa ma qubtudi'a fid dini ba'dal ikmal. Maknanya juga sesuatu yang dibuat baru pada masalah agama setelah agama ini sempurna. Itu disebut sebagai bid'ah. Jadi bid'ah, kalau kata awalnya itu dari bid'ah, lalu ada kalimat bid'u, ada kalimat al-bid'atu. Ya. Lalu dalam lisanul Arab, al-mubtadi alladzi ya'ti amran ala syabahin lam yakun. Orang yang membuat sesuatu, orang yang membuat baru yang ada, ya, ya'ti amran mendatangkan satu perkara ala syabahin lam yakun, sesuatu yang tidak pernah ada. Itu namanya al-mubtadi. Jadi orang yang membuat baru yang tadinya tidak pernah ada, itu disebut al-mubtadi. Baik, mungkin kita jangan main di sini terlalu lama ini saja. Ya, ini pengertian bid'ah secara bahasa. Ya, mana yang kita ambil? Ini aja nih, al-hadath. Jadi sesuatu yang dimunculkan pada
setelah agama ini sempurna. Nah, itu namanya bid'ah. Kita masuk kepada istilah. Kalau kita membaca definisi bid'ah menurut syarak, menurut terminologi, maka kita tidak akan menemukan satu definisi untuk dari tinjauan terminologi. Jadi banyak definisi. Mengapa ulama banyak memberikan definisi bid'ah secara syar'i? Tidak satu, oleh karena ulama memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga kemudian bid'ah pun didefinisikan dengan definisi yang berbeda. Ada ulama yang memperluas cakupan bid'ah, ada ulama yang mempersempit cakupan bid'ah. Jadi tidak satu. Nah, ini belum definisi nih ya. Jadi kita ini menurut ulama yang mana? Ini tentu saja tergantung selera. Yang jelas bahwa perbedaan yang terjadi, istilah yang dimunculkan oleh ulama atas sebuah sebuah kata, maka itu kan hakikatnya merupakan ijtihad. Ya. Seluruh yang disampaikan oleh ulama merupakan ijtihad. Tetapi yang perlu dipahami bahwa tidak boleh orang itu memudahkan berijtihad, nggak boleh. Jadi hanya ulama-ulama yang punya kafaah syariah yang mumpuni lah, dan nanti pada akhirnya diuji oleh ulama lain yang mengeluarkan sebuah definisi atas sebuah kasus, misalnya dalam ini bid'ah. Jadi sebenarnya dari apa yang nanti saya sampaikan, ini bukan sesuatu yang sebagaimana mestinya terjadi sekarang. Ketika seseorang kemudian berbeda untuk satu hal, misalnya, maka dia misalnya itu tidak menampakkan wajah yang manis ketika bertemu dengan orang yang berbeda dengan dia. Dia menganggap bahwa orang yang berbeda dengan dia kemudian dianggap salah, apalagi sampai memutus hubungan keluarga, terlebih lagi memutus hubungan silaturahim. Bukan itu tujuan agama. Yang perlu kita sadari adalah bahwa agama itu membuat orang jiwanya tentram, membuat orang jiwanya menjadi tenang, bukan menjadi orang yang kemudian penuh emosi, penuh amarah. Kalau ada orang belajar agama kemudian di hatinya berkecamuk rasa amarah, berarti ada yang salah itu. Agama enggak ngajarin. Ya. Nah, iwabillah, langsung saja ada dua cara pandang ulama tentang bid'ah. Mana yang benar antara satu ijtihad dengan ijtihad lain itu tidak bisa digugurkan. Jadi dua-duanya itu bisa benar, ya kan? Dan tidak saling menggugurkan. Jangankan antara dua ulama, satu ulama yang berpendapat berbeda, ya, maka antara pendapatnya yang satu dengan pendapatnya yang kemudian itu tidak saling menggugurkan. Contohnya, misalnya Imam Syafi'i itu kan punya dua madhab, atau pernah mengeluarkan ada kaul qadim, ya, ada kaul jadid. Kaul qadim itu dikeluarkan hasil ijtihad Imam Syafi'i saat di Baghdad. Ya, lalu kaul qadim adalah hasil ijtihad Imam Syafi'i saat beliau di Mesir. Di Baghdad itu Imam Syafi'i 4 tahun. Lalu kita ke Mesir. Di Mesir itu kaul qadimnya itu di dalam kitab apa Ustaz? Kalau hasil ijtihadnya kaul jadid itu kan kitabnya Al-Um. Ya, ini yang kaul qadim saya lupa. Apakah ijtihad Imam Syafi'i pada kaul qadim dibatalkan karena adanya ijtihad Imam Syafi'i pada kaul jadid? Tidak.
Makanya itu dari kalangan Syafi'iyah ada beberapa hal, ada beberapa bahasan yang masih mengunggulkan kaul qadim dibandingkan kaul jadid. Walaupun ketika seseorang menisbatkan dirinya sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i, maka dia itu muaranya kepada kaul jadid, bukan kaul qadim. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sudah menarik pendapatnya pada kaul qadim setelah dia mengeluarkan lewat kaul jadid. Baik, kita lihat bagaimana. Ya, ini tinjauan ulama pertama. Bisa. Tinjauan ulama pertama, ya, mereka ini memutlakkan bid'ah terhadap segala sesuatu yang baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apa saja yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu disebut bid'ah secara mutlak. Apakah itu masalah ibadat atau masalah adat? Apakah hal tersebut itu tercela atau tidak tercela? Ya, apakah tercela atau tidak tercela? Semuanya bid'ah. Nah, di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i dan pengikutnya. Di antaranya adalah Imam Izzuddin bin Abdissalam. Imam Izzuddin bin Abdissalam ini gurunya Imam Ghazali. Beliau ini saking ilmunya luas, kemudian gelarnya adalah Sultanul Ulama. Jadi rajanya ulama aja berpendapat seperti itu. Itu ya. Lalu siapa lagi? Imam Nawawi. Imam Nawawi bukan Al-Bantani ya. Bukan Al-Bantani, Imam Nawawi itu ada dua. Ya, Imam Nawawi Ad-Dimashq, Ad-Dimsyqi. Nah, ini yang maksud sama Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, lalu Abu Syamah. Ini dari kalangan Syafi'iyah nih, dari kalangan ulama yang bermadzhab Syafi'i. Ada ulama dari kalangan Malikiyah, Imam Al-Qarafi dan Imam Az-Zarqani. Dia berpendapat bahwa segala yang bukan atau segala yang tidak ada dalam Al-Quran, As-Sunnah secara mutlak itu bid'ah. Baik masalah ibadah maupun masalah adat, baik tercela maupun tidak. Dari kalangan Hanafiyah ada Ibnu Abidin, dari kalangan Hanabilah ada Ibnul Jauzi, dari kalangan Al-Zahiriyah Ibnu Hazm. Jadi memang kalau kalangan dari Zahiriyah ini memang ulama yang paling besar di antara mereka, Ibnu Hazm ya. Kitabnya itu Al-Muhalla. Baik, iwabillah. Nih, jadi ini ulama yang meninjau bid'ah itu, ya, itu segala sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah, baik ibadah maupun adat, baik tercela maupun tidak, itu bid'ah. Kita ini bid'ah. MC itu dari acara dengan membaca bid'ah. Ya, itu bisa seperti itu. Ya, tapi ini secara mutlak. Ya memang begitu jadinya. Baik, iwabillah. Nah, kita lihat. Wa yatamassalu hadzal ibtida' fi tahrifil Izzuddin ya, Al-Izz bin Abdissalam bin bid'ah. Jadi Imam Izzuddin itu membuat perumpamaan tentang bahwa bid'ah itu memang segala yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah secara mutlak, apakah tercela maupun tidak. Karena itu bid'ah menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ada 5. Ada bid'ah wajibah, jadi bid'ah tapi wajib. Ada bid'ah muharramah, bid'ah haram.
Ada bid'ah mandubah, bid'ah sunnah. Ada bid'ah makruhah, bid'ah makruh. Ada bid'ah mubahah, bid'ah yang boleh. Ini hukum ini. Hukum itu kan terkait dengan perbuatan. Ya. Jadi hukum itu tidak terkait kepada benda. Hukum itu terkait kepada perbuatan. Saya mau kasih contoh gini. Ada nggak uang haram? Hah? Uang haram ada nggak? Nggak ada uang haram itu. Hukum itu pada perbuatan. Gitu ya. Dolalah hukum nggak? Bukan hukum. Kalau nanti kita lanjutkan pada apakah Izzuddin bin Abdissalam, ada orang melakukan bid'ah justru wajib. Ada orang melakukan bid'ah justru haram dia melakukannya. Ada orang melakukan bid'ah dan dia sunnah. Ada orang melakukan bid'ah dia makruh hukumnya. Ada orang melakukan bid'ah mubah ya hukumnya. Apa yang dia lakukan itu mubah, gitu maksudnya. Karena hukum itu terkait dengan perbuatan. Contohnya, kalau bid'atul wajibah, bid'ah wajib itu apa? Kastighali bi ilmin nahwi. Seperti mencari, menyibukkan diri dengan ilmu nahwu. Itu wajib. Mengapa? Karena untuk memahami Al-Quran, untuk memahami As-Sunnah, ini tidak bisa orang memahami kecuali dengan memahami ilmu nahwu. Maka itulah ada satu kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Misalnya gini. Ini kita punya anak kan diperintahkan ya untuk sholat pada saat usianya 7 tahun. Muru auladakum bis-shalah wa abna'u 10 sinin. Wa dribuhum wa abna'u 10 sinin. Wa farriqu bainahum fil madari. Oke. Sekarang bisakah anak itu sholat pada saat usianya pas masuk 7 tahun? Tidak bisa. Sebelum kita sebagai orang tua ngajarin cara sholat, apa syarat sholat, apa rukun sholat kan itu kan. Itu artinya kita nih sebagai orang tua wajib mengajarkan anak kita ilmunya sholat sebelum dia usianya 7 tahun. Agar pas 7 tahun itu dia bisa sholat ketika kita suruh. Gitu ya. Maka mengajarkan sholat, tata cara sholat, ilmunya sholat itu wajib sebelum 7 tahun. Karena ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Memahami as-sunnah, tidak bisa orang bisa memahami dengan baik dan benar tanpa mengetahui ilmu nahwu, tanpa mengetahui ilmu sorof. Maka itu kalau ada orang pengen memahami Al-Quran as-sunnah, belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sorof. Ada banyak kita misalnya perbedaan ulama, perbedaan hukum dikarenakan ya perbedaan tinjauan nahwu. Orang Syiah itu kalau membasuh kaki, kalau kita kan dibasuh, dia mandi usap. Kenapa? Karena perbedaan ilmu nahwu. Kalau dia bukan baca wa arjulikum, tapi wa arjulakum. Wamsahu bi aidikum. Maaf wa arjulikum. Jadi arjuli itu akopnya ke aidi. Wamsahu birul salah. Wa arjulakum ila ka'bain. Iya. Jadi ke membasuh kepala dan kaki. Ya. Jadi itu kan terkait dengan ilmu nahwu. Lalu ada orang yang melakukan bid'ah haram. Contohnya adalah misalnya mazhab Qadariyah, mazhab Jabariyah.
ada bid'ah seperti apa? Seperti membuat madrasah. Buat madrasah. Lalu apa lagi? Wabinail qanatir, membuat apa namanya? Jembatan. Ya, intarah. Apalagi ini Imam Ibnu Zuddin bin Abdus Salam ya. Saya kan tinggal membaca kita. Sebagiannya adalah sholat tarawih berjamaah di masjid dengan satu imam. Itu bid'ah, tapi bid'ahnya mandubah. Kemudian ada bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah contohnya zakhrafil masajid, menghias masjid. Kaligrafi ya, ini nggak ada ini. Makruh. Makanya Bapak itu kalau melihat Masjid Nabawi, masjid yang depannya itu apa yang tulisan? Makruh itu. Siapa yang salah? Raja. Ya kan memang dia Khadimul Haramain kan? Dia pelayan dua tanah haram. Jadi yang paling gede makruhnya itu Raja Saudi. Apalagi wa tazwikil masahib, menghias, membuat hiasan hiasan bahasa yang lainnya? Ya, di mushaf. Enggak boleh itu. Makruh ya. Lalu bid'ah mubahah, ini kata Imam Ibnu Zuddin, mislul musafahati akibas salawat. Serumpama musafahah, berjabat tangan seusai sholat. Jabat tangan. Makan royalan sedikit. Walaupun sebetulnya kebutuhan kita untuk makan itu sederhana kan. Lah kalau yang pokoknya agak luasan sedikit. Ya, itu ayam enggak hanya digoreng. Ya, kadang-kadang digulai, bumbunya biar supaya agak nikmatan sedikit. Sebenarnya walaupun dikasih garam juga udah, kalau lapar mah enak aja kan. Tapi sampai dibumbuin. Kadang-kadang itu kalau kuliner satu jenis itu bisa beberapa macam kan, itu mubah. Bid'ah itu. Jadi ibu-ibu bid'ahnya banyak. Wal malabis, pakaian, pakai bordir. Mana dalilnya itu bordir? Pengajian, majelis taklim punya seragam, ada 5 punya 5 seragam. Siapa yang ngajarin itu? Ubah aja itu. Ya. Baik, ibu pilih. Ini contoh. Dalilnya tidak sembarangan dalil. Ini dalil. Ulama yang pertama tadi itu, ya, bahwa bid'ah itu bukan ada 5 macam. Itu beristidlal. Ya, istidlal itu mengambil dalil. Jadi mengambil kesimpulan dalil sebenarnya dari banyak nas. Maka itu kadang-kadang saya ini suka geli kalau ada orang, misalnya kita melakukan sesuatu, dalilnya mana? Kayak pinter banget, saya pengen jabur aja, belajar baru kemarin. Maaf Pak, saya ini Pak, ya saya ini masih demen ilmu. Saya alhamdulillah dalam sepekan itu ngaji 3 hari. Dan saya datang ke tempat guru. Saya datang. Sekarang ini bisa sekarang. Artinya bocah baru kemarin ngomong kalau dalilnya mana? Iya, saya pengen jabur. Saya belajar baca Quran masih banyak merahnya. Kalau ngomong dalilnya mana? Gitu. Kesel benar kita. Baik. Lihat, yang pertama adalah perkataan umat pada ketika sholat Jumat dilakukan secara berjamaah di bulan Ramadan dengan mengatakan nikmatul bid'atu hadis. Ya, maaf, sholat tarawih ini nikmat, ini bid'ah sebaik-baik bid'ah. Walaupun ini sebaik-baik bid'ah. Ada juga yang mengatakan ini bid'ah cakep banget. Tapi mengatakan
nikmatul jaza'ah adhan. Ya. Itu bukan berarti nikmatul udhiyah adhan. Itu bukan berarti artinya sebaik-baik korban adalah kambing domba. Bukan begitu artinya. Artinya itu kalau doan kan kambing domba, itu kan syaratnya kan paling ringan. Karena kalau domba itu 1 tahun dia sudah cukup syarat untuk dijadikan korban. Itu domba. Tapi kalau kambing Jawa itu mau 2 tahun baru cukup syarat. Agama memudahkan. Kalau seandainya nggak ada kambing yang cukup syarat dari sisi usia, kalau seandainya onta kan udah 4 jalan 5, kalau sapi kan 3 jalan 4 kan itu kan. Ketika Nabi mengatakan nikmatul udhiyah adhan, bukan berarti sebagus-bagus hewan sembelihan adalah domba, bukan. Maknanya adalah itu domba enak banget. Itu maknanya. Makanya itu kalau tukang sate kita nggak pernah nemuin tukang sate kambing tua, nggak ada. Yang ada adalah sate kambing muda, gitu kan? Karena memang kambing muda itu enak, empuk. Nah itulah nikmatul udhiyah adhan. Jadi rasa kambing yang baru 1 tahun usianya itu lezat. Nah ini juga begitu. Nikmatul bid'ah hadis. Ini bid'ah cakep banget. Itu begitu artinya. Baik, ini kan diriwayatkan ya. Walaupun nanti ada bantahan nih dari ulama yang sebelah. Ya. Tapi kan itu kan baru asumsi. Asumsinya begitu. Apakah begitu? Kan tidak. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kenapa Umar mengatakan seperti itu? Karena lihat, Abu Bakar itu menjadi khalifah kan 4 tahun. Ya. Dalam jangka 4 tahun Abu Bakar itu masih mengurusi ya masalah administrasi negara lah, karena masih ada orang-orang yang kemudian keluar dari Islam, ada orang kembali murtad, ada yang segala macam. Jadi belum mikirin terkait, masih mikirin itu tuh. Nah lihat, ketika Umar menggantikan Abu Bakar dan Umar ini ditunjuk ya oleh Abu Bakar. Dan ketika Umar kemudian membuat satu kebijaksanaan setelah melihat banyak orang sholat secara tarawih itu sendiri-sendiri. Kemudian Umar menunjuk sahabat untuk jadi imam. Dan dilaksanakanlah sholat secara berjamaah. Ya, maka itu yang dilakukan oleh Umar adalah sesuatu yang tidak dilakukan pada saat-saat sebelumnya. Itu kemudian dianggap sebagai satu bid'ah yang cakep, ya, yang bagus. Itu satu dalilnya, riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kedua adalah tasmiyat Ibnu Umar akan sholat duha secara berjamaah di masjid sebagai bid'ah. Ini riwayat Imam Bukhari nih. Ternyata kadang-kadang ya memang walaupun kita terkait dengan sholat duha ini juga mesti membaca. Kenapa ada hadis? Misalnya kok ada hadis seperti ini? Sementara apa yang kita dapat itu dari guru itu kan bisa sholat duha itu nggak boleh berjamaah. Pada hadisnya boleh. Kata Mujahid, dakhaltu ana wa Urwah bin Zubair al-masjid. Aku dan Urwah bin Zubair pernah masuk masjid. Faida Abdullah bin Umar jalisun ila hujrati Aisyah. Lalu ada Abdullah bin Umar sedang duduk di samping serambi rumah Aisyah. Jadi kan memang rumahnya Nabi itu kan ya temboknya dengan tembok masjid satu. Kayak sekarang itu kan yang makam Nabi. Wa idza nasu yusalluna fil masjid salat duha. Sementara ada sekelompok orang yang melakukan sholat duha secara berjamaah. Fasalna an sholatihim. Kami nanya tentang hukum sholat kepada Ibnu Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Lalu kata Ibnu Umar, bid'ah. Ya, itu disebut bid'ah.
Tapi itu dilaksanakan. Lah bukan kita yang laksanakan, sahabat ketika itu. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar bahwa itu bid'ah adalah sesuatu yang pada saat itu dibiarkan, bukan sesuatu yang dilarang. Walaupun disebut sebagai bid'ah, tapi dibolehkan, gitu kan? Itu kan istilah hukumnya kan begitu. Sehingga ini dijadikan dalil oleh ulama. Nah, ini bila, nah, hadis riwayat Imam Bukhari ya. Lah kalau hadis Imam Bukhari jangan pakai ditanya sahih apa kagak. Ya, ini juga kadang-kadang ada ini nih salah persepsi. Dikira hadis sahih bisa dijadikan apa namanya? Dikira seluruh hadis sahih bisa dijadikan dalil. Belum tentu. Apa semua hadis sahih bisa dijadikan dalil? Belum tentu. Ya, misalnya hadis yang dinasakh itu kan tidak berlaku, atau hadis ketika bertentangan dengan hadis yang lain dia keadaannya sebagai hadis yang marjuh, tidak diunggulkan, dia tidak boleh dijadikan hukum. Ya, nah ini dalil kedua. Baik, yang ketiga. Ya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, man sanna sunnatan hasanatan fa umila biha kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa umila biha kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di la yanqusu min awzarihim syai'a. Ya. Maka itu kalau ada yang buat bisa kemudian memprogram Quran Android terus kita baca, itu subhanallah. Ya, kita ini kan di HP kita kalau mau tilawah agak pakai repot-repot, tinggal buka aja. Kalau saya itu orang pintar amat gitu ya. Itu bid'ah itu, ya. Tapi di mungkin program aja. Nah, ini saya di laptop saya ini, ya mungkin antum juga ada. Itu kan ada banyak program kita kan. Ini ada satu program ada 5.000 kitab. Ada yang sekian ribu. Jadi subhanallah orang pintar banget. Kita kan tinggal pakai doang, jadi gampang, enggak pakai repot-repot. Itu dia dapat pahala selama apa yang hasil kerjanya itu kita pakai. Iya, nah ini maksudnya man sanna sunnatan hasanah. Ya sebaliknya kalau seandainya punya kemampuan untuk bikin game, itu sebanyak orang yang main game yang melalaikan ingat kepada sholat, melalaikan ingat kepada Allah, itu ikut dosa. Iya sama aja kan. Ini kan orang kalau main game itu kadang-kadang lupa waktu kan. Sama aja. Baik, ikhwah, ini yang pertama. Nah, kita yang kedua. Dijawab ulama kedua. Dijawab ulama kedua, ini mereka menganggap dan bid'ah itu semuanya sesat. Menganggap seluruh bid'ah itu jelek, apakah pada masalah ibadah maupun pada masalah adat. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Malik, Imam Syatibi, Imam At-Turtusi, dari kalangan Malikiyah. Ya. Kemudian dari kalangan Hanafiyah itu ada Imam Al-Ashumuni, ada Imam Al-Aini. Kita ini jarang dengar ini, saya aja jarang dengar. Dari kalangan Syafi'iyah itu Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi gini, berbeda dengan imam madhab itu biasa. Seorang murid berbeda dengan guru itu lumrah. Ya, karena kan walaupun rambutnya sama-sama hitam, pola pikirnya kan sedikit berbeda. Jadi itu biasa. Justru yang jadi masalah adalah ketika dia sama sekali hilang daya kritisnya kepada gurunya. Itu yang dipertanyakan.
Tidak kritis. Karena kita yakin tidak ada yang lepas dari kesalahan kecuali Rasul. Gitu aja. Jadi tidak ada yang maksud. Dan kait juga dengan pendapat. Karena itu ketika berpendapat bisa saja Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kan ahli hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini kan ahli fikih ya. Itu berbeda dengan imam mazhabnya Imam Syafi'i. Ini nggak ada masalah. Tidak membuat dia kemudian mutung gitu. Enggak. Biasa. Imam di dalam kalangan Hanabilah itu Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, kitabnya banyak ya. Kemudian Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah. Nanti muridnya Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Nah, buku-buku yang beredar yang banyak dicetak dan kemudian segala macam tulisan-tulisan itu muaranya banyak ke sini nih. Sehingga apa? Sehingga itulah yang kemudian mempengaruhi pengetahuan. Karena kalau kita search di Google, itu yang banyak memang muaranya pendapat ke Imam Ibnu Taimiyah, pendapat kalangan Hanabilah. Kenapa? Karena memang Bapak sekalian, ini dananya itu kan memang banyak dari Saudi. Ya. Jadi itu. Sebenarnya dari pendapat-pendapat lain juga kita bisa menemukan, cuma memang agak agak lama sedikit kita teliti satu persatu pendapat tersebut baru kita temukan itu. Ya, saya bila saya tidak kita lewati ini. Jadi seperti itulah pendapat dari mazhab yang kedua. Dalilnya jelas juga. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah, bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sesuatu yang sudah sempurna itu tidak perlu ada penambahan. Logikanya kan gitu. Kalau sesuatu yang sudah sempurna ditambahin, ya malah berantakan. Ibu-ibu masak nih, ini bumbunya udah cakep banget, garamnya pas. Ya, misal ini penyedapnya pas, kecapnya pas, macam-macam. Tambahin aja dikit. Ya, kecap tambahin. Wah, berantakan udah. Kayak gitu. Udah pas banget ditambahin. Jadi sesuatu yang sempurna tidak perlu tambahan. Satu. Yang kedua adalah firman Allah, wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Jelas ya. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, itu agama. Maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Jadi wabilah sebenarnya memang dari kedua ulama ini kalau kita mau mengambil ini memang bisa diambil dalilnya banyak, baik yang ulama satu tadi maupun ulama ini, karena kan bisa saja dicocok-cocokin kan begitu. Kemudian ada hadis, usikum bitaqwallah wa sam'a wa ta'ah wa in abadan habasyiyan fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Yang ujungnya tuh, hindarilah kalian perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Coba Ustaz, anak pernah baca bahwa wa kullu dhalalatin finnar itu bukan hadis, tambahan dari Ibnu Mas'ud. Ya, jadi kalau kita mau menyampaikan hadis wa kullu bid'atin dhalalah, jangan wa kullu dhalalatin finnar. Jadi ini masuk neraka jadi. Tidak. Baik, iwabillah. Lalu banyak atau perkataan-perkataan sahabat terkait dengan masalah itu. Ya. Seperti yang diriwayatkan dari Mujahid
Dia bercerita, dakhaltu ma'a Abdullah bin Umar masjidan wa qad udhina bi. Aku pernah masuk bersama Abdullah bin Umar ke satu masjid, dan di masjid tersebut sudah dikumandangkan azan. Wa nahnu nuridu an nusalliya fi, dan kami berkeinginan untuk sholat di masjid tersebut. Fatawwabal muazzin, lalu muazzin mengumandangkan taswib. Taswib itu as-salatu khairum minan naum, itu taswib. Lalu fakharaja Abdullah bin Umar minal masjid. Abdullah bin Umar itu keluar dari masjid. Waqala, dan dia berkata, ukhruj min indi hadzal mubtadi. Keluar. Ya. Sama aneh dari orang yang pembuat bid'ah ini. Walam yusalli fi, dan dia tidak melaksanakan sholat di masjid tersebut. Jadi begini, sahabat itu, kalau kita kan di sini misalnya Ibnu Umar. Jadi tidak semua sahabat memang mereka memiliki kemampuan, memiliki keilmuan syariah yang sama antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Saya pernah baca di dalam satu kitab bahwa di antara 3.000 sahabat itu memang yang alim, yang betul-betul memahami agama itu sekitar 70 sahabat. Nah, di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Bahkan ya, artinya kenapa ini, kalau tadi ada hadis dari Abdullah bin Umar, ini ada hadis dari Abdullah bin Umar, karena dia salah satu sahabat yang alim, yang menjadi rujukan. Abdullah bin Umar. Bahkan kalau kita belajar mustalah hadis, kalau ada hadis an Malik, an Nafi, an Ibnu Umar, itu hadis paling sahih. Jadi riwayat dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar itu paling top. Ya, Ibnu Umar. Baik, biwabillah. Jadi ala kulli hal, ini tidak sampai kiamat. Sampai kiamat. Bukan sekarang doang. Ini akan terjadi perbedaan tentang bid'ah. Ada yang mempersempit dan ada yang memperluas. Ya, jadi konsekuensinya adalah kita senantiasa akan berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat. Sebenarnya begini, sebenarnya bila kedua-duanya itu didasari oleh pengetahuan, maka sebenarnya perbedaan ini tidaklah menjadi masalah. Karena dengan ilmu mereka memiliki tasamuh dan toleransi. Yang jadi masalah itu adalah yang belum mendalam ilmunya. Kayak seperti orang kalau belajar silat itu baru ya 1-2 jurus itu, ya kan? Itu masih suka apa istilahnya, ya suka bergaya gitu ya. Tapi tidak sebenarnya buat para ulama, walaupun mereka berbeda, itu tidak mengganggu hubungan mereka, ya silaturahim mereka dan sebagainya. Walaupun nanti saya tidak akan tidak bisa menyampaikan atau membuat klasifikasi ini bid'ah yang oleh ulama semuanya sesat, ini bid'ah, tidak. Mungkin akan lebih mudah kita bicara kasus per kasus. Mungkin kita bicara satu per kasus itu lebih mudah. Kenapa? Karena pertama, saya perlu membaca banyak. Itu yang pertama. Jadi saya tidak, ini kan ilmu syariah, jadi kita jangan sampai kemudian salah, akhirnya kita yang tanggung jawab. Baik, ada satu kajian yang perlu kita pahami. Hal kullu bid'atin dhalalah. Ini cara memahami satu nas. Iwabillah, dalam bahasa Arab itu ada, dan kalau tinjauan lafaz ada namanya lafzul am, lafaz umum. Ada lafzul khas, ada lafaz khusus. Contohnya gini, kalau bentuk-bentuk lafaz am itu apa? Lafaz itu lafzun yastadriku makna shalih lahu min ghairi hasrin.
satu lafaz yang mencakup keseluruhan makna yang layak tanpa ada batasan. Itu am. Contohnya gini. Kalimat-kalimat am ditandai dengan kata kulun. Misalnya kulun itu menunjukkan am. Misalnya kullu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu kulun. Contohnya ya, ini contohnya aja. Setiap orang akan menghadapi kematian, akan merasakan kematian. Ya, itu am. Ya, kulnya kul am. Kemudian ada tandanya, misalnya ada alif lam di dalam satu lafaz. Di dalam satu lafaz ada kalimat al. Misalnya alhamdulillah. Itu kenapa orang menerjemahkan segala puji? Itu karena am. Al itu menandakan bahwa alhamdulillah itu lafaz am dan mencakup seluruh pujian. Maka itu ketika orang membacakan saling tilawah untuk surah Fatihah, segala puji bagi Allah. Itu. Wal asri innal insana itu am. Nah, ini banyak. Ada jami'un, ada kafatun, ada ajma'in. Ya, banyak nih lafaz-lafaz am. Ini nanti kalau misalnya kita ingin menarik atau mengetahui sebuah bentuk am, kita harus mengetahui apakah am tersebut bentuknya adalah al-am yuradu bihil umum, ataukah al-am yuradu bihil khusus, atau al-am al-maksus. Ada 3. Jadi bentuk am itu ada 3. Nah, di dalam agama ini tidak ada satu masalah yang tidak selesai. Nggak ada masalah yang tidak selesai. Am ini semuanya ada penjelasannya. Bila apakah dia bentuknya am yang pertama, yaitu al-am yuradu bil umum, atau al-am yuradu bil khusus, atau al-am al-maksus. Maka itu kemudian ada satu kaidah dalam kaidah fikih itu ma min amin illa wa qad khussis. Karena saking banyaknya lafaz am yang ditaksis dan ada taksisnya, ada lafaz khosnya, kemudian ada ungkapan ma min amin illa wa qad khussis. Tidak ada satu lafaz am kecuali ada taksisnya. Artinya begini, Pak. Bu, kalau kita melihat sebuah lafaz am, kita jangan buru-buru menerjemahkan dan memahami bahwa yang dimaksud adalah sebagai sesuatu yang umum. Tapi kita harus mengasumsikan ada taksisnya enggak sih? Ini memang usul fikih. Enggak apa-apa, ini contohnya aja. Ini contohnya. Satu al-am yuradu bil umum. Lafaz am dan memang yang dikehendaki adalah keumuman. Contohnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak ada jin dan manusia diciptakan kecuali untuk ibadah. Ya. Kemudian firman Allah, wa ma min dabbah illa fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini jelas. Setiap Allah menciptakan makhluknya itu sudah disediakan rezekinya. Enggak ada yang enggak. Kemudian firman Allah contohnya wa ja'alna minal ma' kulla syai'in kulla. Itu ada kulla di sini. Itu bahwa yang dimaksud lafaz umum memang untuk umum. Itu maksudnya. Tapi dalam redaksi di mana al-amiratu bil umum dari nas yang jumlahnya ribuan, ini jumlahnya sedikit. Al-amiratu bil umum. Yang kedua adalah al-amiratu bil khusus. Lafaz am tapi yang dimaksud adalah khusus. Contohnya walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ini nas kan umum. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia. Saya mau tanya, apa setiap manusia wajib haji? Berarti man istata'a.
Apa setiap orang yang mampu kemudian wajib haji? Orang kafir wajib haji? Itu kan enggak. Itu artinya nas di sini, ya nas di sini kan am. Lalu man itu juga kan am. Jadi yang dimaksud man nas di sini adalah mengecualikan. Siapa yang dikecualikan? Orang kafir. Ya, misalnya itu dia tidak wajib haji. Ya. Kemudian manis tatoa yang mampu, di sini dikecualikan. Siapa yang dikecualikan? Anak kecil. Anak kecil Pak, itu banyak yang duitnya lebih baik dari kita. Lihat itu bintang-bintang cilik. Itu duitnya banyak banget dibandingkan kita kan. Apakah dia wajib? Tidak. Orang gila, ada nggak orang gila banyak duit? Ada tapi nggak banyak. Ya orang gila banyak duit, mungkin gila harta sampai gila, duitnya banyak tapi gila, nggak wajib. Ya. Lalu firman Allah, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Siapa di antara kalian yang hadir di bulan itu berada di bulan Ramadan, maka puasalah. Apakah seluruh yang berada di bulan Ramadan puasa? Tidak. Ada orang kafir, ada orang yang musafir, ya, ada orang yang sakit, ada orang yang sudah tua renta, ada anak kecil, ada wanita yang sedang datang bulan, yang sedang nifas, itu nggak wajib. Itu al-am iradu bihil khusus. Ya, nah ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-am al-maksus. Lafaz am yang ditaksis. Lafaz am tapi dia ditaksis. Bedanya dengan lafaz al-am iradu bihil khusus adalah kalau ditaksis, kalau am atau ditaksis, ya, itu nanti adanya ayat lain yang menginformasikan bahwa apa yang dinyatakan oleh satu lafaz am itu dikecualikan dengan nas yang lain. Misalnya begini, firman Allah, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Wanita-wanita yang dicerai, yang ditolak, hendaklah menahan diri atau menunggu masa iddahnya 3 kali quru. Ini kan berarti seluruh wanita kalau seandainya ditalak, itu kan iddahnya 3 kali suci. Ya, apakah seperti itu? Oh, tidak. Kalau wanita yang tidak haid, bagaimana? Kalau wanita yang sudah menopause atau tadi, kalau wanita yang belum haid atau wanita yang sudah menopause, bagaimana? Kan gitu. Atau wanita yang sedang hamil, bagaimana? Atau wanita yang ditinggal wafat suaminya, bagaimana? Itu dalil-dalilnya mentaksis al-am al-maksus. Jadi kembali kepada kembali kepada apakah setiap bid'ah itu sesat? Maka kita jangan cepat-cepat mengambil sebuah kesimpulan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Boleh jadi sebenarnya kulun di situ adalah bukan kulun yuradu bihil umum, tetapi kulun yuradu bihil khusus. Itulah yang dipahami oleh misalnya Imam Syafi'i ketika dia membagi bid'ah itu ada 2, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Dalilnya lagi lihat pada surah Al-Kahfi. Pada saat Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, mengapa tiba-tiba Nabi Khidir membolongi perahu? Coba lihat surah Al-Kahfi. Saya ingin kasih tahu nih satu contoh bagaimana ternyata walaupun itu bentuknya am, Kahfi ayat di akhir-akhir ya. Ya, ini ada. Coba surah Al-Kahfi ayat 70. Fa amma safinatu fa kanat lil masakin. Gitu.
Ya, kulla safinatin ghasba. Amma safina makanat lima sakin. Surah Al-Kahfi ayat 79. Kenapa Nabi Khidir membawakan perahu? Kan diceritakan, kemudian Nabi Khidir mengatakan, amma safina, adapun perahu itu makanat lima sakin. Itu perahu milik orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahr. Dia gunakan untuk mencari di lautan, mencari ikan di lautan. Faradtu an aibaha, aku berkeinginan membuat cacat. Mengapa dibuat cacat? Wa kana walahum malik. Ya, ada penguasa yang di belakang mereka yang akan mengambil kulla safinatin ghasba. Setiap perahu akan dirampas. Coba perhatikan. Kulla safinah. Nah, penguasa itu akan mengambil setiap perahu. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah setiap perahu semuanya diambil oleh penguasa yang zalim tersebut? Tidak. Mana perahu yang diambil? Perahu yang tidak cacat. Gitu kan? Karena itulah Nabi Khidir membuat cacat perahu agar ya. Sehingga dengan cacatnya perahu tersebut ini tidak diambil dan selamatlah milik orang-orang miskin tersebut. Itu. Nah, itulah yang dipahami iwafilah. Menurut saya boleh jadi salah jumhur kaum muslimin. Jadi itu yang dipahami. Sehingga apa? Sehingga memahami bahwa kullu bid'atin dhalalah, mana kulun di situ adalah bahwa kulun yuradu bihil khusus, bukan yuradu bihil umum. Baik, rasanya memang kita tidak sampai mendalam lagi, artinya karena waktu ya belum bisa kita perdalam lagi ini. Tapi dari sini mungkin ya insya Allah kita sudah bisa memetakan kenapa sih terjadi perbedaan. Ya walaupun mungkin ada ulama yang mempersempit bid'ah itu, kemudian dia juga jangan gampang-gampang, gitu kan ya, gampang-gampang melakukan sesuatu, misalnya tanpa ada cantolan dalilnya sama sekali. Jangan gampang-gampang. Dan kalau di kita kan ada istilah bid'ah maudhu'i. Sebenarnya diperintah, tapi caranya tidak seperti itu kan, gitu kan? Baik, inilah kira-kira dari tinjauan ulama seperti itu. Sehingga ada ulama yang mempersempit dan ada ulama yang memperluas tinjauan bid'ah. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ini tidak akan memuaskan. Karena memang pertama, ilmu itu harus dicari secara penuh waktu yang cukup. Jadi waktu kita tidak mencukupi. Ya, itu yang pertama. Dan lama tentu saja. Ya. Namun demikian, saya yakinnya bahwa yang memfasilitasi, yang menggagas acara ini adalah orang-orang yang ikhlas. Kita semuanya adalah orang-orang yang mencari keikhlasan dan keridhaan Allah. Saya yakinnya ada asar, ada dampak baik yang akan bisa kita ambil dari majelis ini. Itu saja. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ustaz. Demikian yang telah dipaparkan oleh Bapak Ustaz Haji Muhammad Saman MA tentang bid'ah antara yang mempersulit dan mempermudah. Tadi kita
Nah, saya kira memang kelihatannya sudah pada ingin bertanya ya. Cuma kita akan memberikan kepada Ustadz dulu untuk sebentar minum ya. Peserta yang belum registrasi harap segera registrasi lebih dahulu, adanya di bagian luar. Kemudian bagi yang belum puas nantinya setelah selesai acara ini minggu yang lalu sudah disiarkan pada siang harinya. Kalau acaranya pagi, siang harinya sudah disiarkan di pukul 1 waktu Indonesia bagian barat tahun kemarin, dua minggu yang lalu. Kalau yang ini nanti kami akan beritahukan kembali. Kemudian bagi peserta yang hadir, kami harapkan dapat mengisi lembar kritik dan saran, karena ini adalah untuk perbaikan kami ke depan untuk pelaksanaan kajian-kajian berikutnya. Kemudian ada pengumuman yang terakhir, ini agak panjang. Insya Allah nanti tanggal 28 kita akan mengundang seorang penulis buku. Kita akan ajarkan bedah buku tentang berjudulnya Keajaiban Terowongan Gaza, dengan pembicara Bapak Ustadz Nandang Burhanuddin LC MSI. Ini datang langsung dari Bandung. Seharusnya kemarin di tanggal 21 kita akan mengadakannya, namun beliau tidak bisa hadir. Ini kita ada dua acara nanti di Jakarta tanggal 28. Yang pertama di ARH UI, kemudian dari sana paginya langsung ke sini, ke Masjid Al-Ikhlas ini. Jadi ada dua acara Pak Ustadz Nandang nanti tanggal 28. Jadi di satu tempat, satu Jakarta, dua tempat. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 28 September 2014. Sebagaimana biasa nanti kami harapkan dapat hadir jam 11:30 sudah hadir di sini, karena kita akan mengadakan sholat zuhur berjamaah. Dan tempatnya insya Allah di Masjid Al-Ikhlas ini, insya Allah. Dan bagi peserta yang ingin mendapatkan bukunya, dapat melakukan pemesanan dari sekarang. Mulai sekarang sudah melakukan pemesanan, dan nanti bisa menghubungi saya di sini di depan setelah kegiatan selesai, karena ini akan disiapkan oleh Bapak Ustadz Nandangnya. Jadi nanti akan disiapkan seluruhnya dan tinggal ambil pada waktu hari H. Tapi pemesanannya dari sekarang. Ini harga bukunya 62.000. Pemesanan atau pembayaran bisa dilakukan di sini nanti setelah kegiatan ini selesai. Jadi disiapkan saja nama, kalau ada uangnya tinggal uangnya, atau uang mukanya terserah, silakan. Tapi nanti dikelola setelah selesai kajian ini oleh seluruh panitia nanti ada. Jadi seperti itu. Kita kembali ke acara materi. Kami persilakan kepada para peserta, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ingin menanya. Namun kami berikan kesempatan untuk hari ini 3 pertanyaan. Sebetulnya kalau masalah bid'ah panjang, prosesnya panjang ya, kita harus tahu seluk-beluknya. Namun ini sebagai dasar kita, dan mudah-mudahan akan berlanjut ke kajian-kajian berikutnya, insyaallah. Kepada bapak ibu kita persilahkan. Siapa yang mau tanya silakan tunjuk jarinya. 1, 2. Ada lagi dari ibu-ibunya? Ada yang mau ditanyakan? Ada satu lagi yang mau ditanyakan, atau kita beri kesempatan dulu yang penanya 1 dan 2. Yang menanya 2 dekat sini. Untuk yang 1 dulu ya. Terima kasih. Jadi ini Ustaz, tadi dengan penjelasan yang disampaikan tadi sudah cukup menjadi pendahuluan gitu saja untuk kita memahami bid'ah lebih mendalam lagi. Ada satu hal yang mungkin sering kita dengar mungkin dari kelompok yang kedua tadi, bahwa ada satu ungkapan bahwa seandainya kalau itu adalah sesuatu yang baik,
pasti para sahabat sudah mengamalkan. Ini kan satu pemikiran yang seolah memang menutup semua bentuk-bentuk hal baru, sehingga pasti semua yang hal baru adalah sesuatu yang sesat seperti itu. Nah, apakah memang kita memahami bahwa para sahabat pasti akan melakukan sesuatu yang baik seandainya, artinya gini, ketika seorang berbuat hal yang baru selalu dikatakan bahwa itu sesat, karena kalau itu baik pasti para sahabat sudah melakukannya gitu. Nah, ini kita memahaminya seperti apa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya tanyakan tadi redaksi wakulu bid'atun finar. Yang finar itu saya ingin tahu redaksinya karena itu sangat masyhur ya. Apalagi kebetulan saya pribadi bekerja di tempat-tempat yang memang sangat tegas pada bid'ah gitu. Yang kedua, mudah-mudahan kajian-kajian ini Ustadz bisa memberitahu kami sehingga ada waktu khusus kami bisa mengikuti kajian-kajian seperti ini Ustadz. Terus yang ketiga, saya ingin menanyakan gitu. Terus yang kedua, mereka itu seringkali menjas kita itu khawarij Ustaz gitu. Padahal saya pribadi sangat amat tidak suka dengan jasa mereka, seperti saya dibilang khawarij. Terus yang kedua yaitu ahli bid'ah gitu Ustaz. Bagaimana caranya untuk bijaksana sehingga hal-hal perbedaan itu bisa diminimalisir. Terima kasih Ustaz. Ahmad Muhajirin dari Karang Timur. Saya Abi Zaki dari Gaga Karangan. Masih ada kesempatan satu pertanyaan lagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Oh, ada. Terima kasih. Nama saya Hasanuddin dari Karangan Utara. Berbicara tentang bid'ah, pertanyaannya sederhana. Karena begitu suburnya bid'ah yang berkembang di Indonesia, apakah kita artinya kita juga belum tahu mana bid'ah yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Apakah kita tetap membiarkan bid'ah itu yang tumbuh subur di lingkungan kita atau bagaimana gitu? Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah pertanyaan ya. Kita serahkan kepada Ustadz ya. Kebetulan Ustadznya ada dua nih. Yang satu Ustadz benerannya, yang satu pendampingnya. Ya, kita lihat ya. Ada hadis nadharallahu 'abdan sami'a maqalati fawa'aha. Rubba hamilin fikhi laisa bifaqih wa rubba hamilin fikhi ila man huwa afqahu minhu. Ini doa dari Nabi. Nadharallahu 'abdan. Mudah-mudahan Allah membuat cerah seorang hamba. Ini doa. Sami'a maqalati, yang mendengar ucapan dariku, fawa'aha, lalu dia menghafalnya, menjaganya.
Rubba hamilin fikhin laisa bifaqih, banyak orang yang membawa ilmu, membawa hadis, tapi dia tidak. Ada bahwa sahabat adalah orang-orang yang lebih paham dibandingkan tabi'in, tidak ada jaminan. Kita akan melihat bahwa orang-orang alim itu berarti muaranya di sahabat. Padahal kalau kita lihat, justru imam mujtahid itu berada pada masa tabi'in mulai. Gitu kan? Ini artinya bahwa hal itu memang perlu dikoreksi. Ya. Karena bisa saja orang yang membawa hadis kepada orang yang disampaikan, justru orang yang disampaikan itu lebih paham, lebih memahami. Nah itu. Nah jadi berdasarkan hadis ini mematahkan satu pernyataan yang mengatakan bahwa kalau seandainya memang itu benar, maka sahabat sudah duluan. Itu tidak begitu. Ada banyak ulama-ulama yang lebih alim dari sahabat. Sahabat itu yang tidak terbantahkan adalah akhlaknya. Ya, akhlak Nabi itu, akhlak sahabat itu tidak terbantahkan. Dia adalah masa yang paling mulia pada zaman ini. Sehingga ada hadis, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Itu muaranya kepada akhlak, bukan kepada ilmu. Satu, ya. Jadi tidak benar itu. Yang kedua, perkataan siapa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Ini saya lagi baca. Saya pernah membaca dari makanya saya lupa, saya lagi cari ini, bahwa itu adalah bukan perkataan Rasul. Itu adalah perkataan dari sahabat yang nambahin. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu ada satu redaksi hadis, tetapi semuanya tidak merupakan sabda Nabi, tapi ada tambahan sahabat. Jadi Nabi kalau kita baca wa kullu dhalalatin finnar itu nggak ada. Nah, yang kita coba. Makanya tadi saya sampaikan, tapi insya Allah nanti kalau ini kan ilmu ya, saya pertama tidak boleh ngarang. Sesuatu yang saya tidak tahu, saya tidak boleh sampaikan. Maka harus saya yakin betul bahwa itu memang bukan perkataan Nabi. Kalau saya sudah yakin betul, baru saya sampaikan. Kullu dhalalatin finnar. Jadi perhatikan, ini cuma ada di dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Di dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah jadi adanya. Walaupun namanya Sahih Ibnu Huzaimah belum berarti hadisnya semua sahih. Sama halnya dengan misalnya kitab Sahih Ibnu Hibban, tidak berarti kitabnya semuanya sahih. Gitu. Nah, sementara ini aja dulu bahwa kullu dhalalatin finnar itu adalah tambahan dari sahabat, bukan dari Nabi. Nanti akan saya carikan lagi dalilnya, ya, atau penguatnya. Mungkin kalau sempat nanti setelah majlis ini juga bisa.
orang itu sedapat mungkin tidak boleh dikeluarkan selama belum nyata-nyata dia menyatakan keluar dari Islam. Itu prinsip. Dan orang itu ya sangat-sangat dipermudah untuk masuk di dalam komunitas kaum muslimin. Sementara bila sudah berada di dalam komunitas kaum muslimin, itu ditutup pintu serapat-rapatnya untuk mengeluarkan seseorang dari kaum muslimin. Prinsipnya itu. Makanya kenapa kemudian pernikahan beda agama itu dilarang? Ini memakai prinsip ini. Ya. Itu kan prinsipnya. Kita kalau dulu kan ada fatwa bahwa wanita muslimah itu haram nikah kepada laki-laki non muslim. Mengapa sih dilarang? Oleh karena khawatir nanti wanita muslimah tersebut masuk ke dalam agama suaminya. Itu satu. Walaupun ada dalil lain. Dan sekarang itu juga ada fatwa laki-laki muslim itu tetap haram menikah dengan wanita muslimah. Karena ada kemungkinan juga seorang suami itu ikut kepada istri. Ada kemungkinan itu. Sehingga ini dilarang. Lihat, kita ini dilarang mengeluarkan saudara kita yang Islam selama dia masih menjalankan prinsip-prinsip dalam agama yang disebut sebagai ad-darurah minad-din atau al-ilmu fid-din bid-darurah. Dia sholatnya masih sama, ya, dia syahadatnya masih sama. Haram mengeluarkan dan menganggap saudara kita yang seperti itu keluar dari Islam. Haram, nggak boleh. Kecuali syahadatnya beda. Nauzubillah, misalnya kayak Ahmadiyah. Itu kan syahadatnya beda. Sehingga dia sendiri yang menyatakan dirinya keluar dari Islam. Kita hanya mentakin. Ente udah keluar dari Islam. Apa buktinya? Ente syahadatnya beda. Kan gitu. Jadi kita nggak boleh. Saya berasumsi bahwa yang menuduh kita sebagai khawarij, kita keluar dari Islam, ini pasti orang yang tadi saya bilang itu baru belajar. Kalau kita tes baca Qurannya itu masih banyak merahnya. Kayaknya begitu. Jadi kita beragama bukan karena ucapan. Diamalkan adalah sesuatu yang sudah sangat katakan di sini, tapi juga di banyak tempat. Itu tadi di awal saya sampaikan, ini adalah karena pengaruh dari tulisan-tulisan, ya, dari dana yang cukup besar, dari buku-buku yang diterjemahkan, ya, kemudian dari situ. Ya, banyak orang yang kemudian dengan gampang menuduh orang yang berbeda dengan dia sebagai orang yang keluar dari Islam. Saya mau kasih contoh gini aja. Misalnya ada kitab, itu kan yang dipakai misalnya kitab tafsir Ibnu Katsir. Itu tafsir Ibnu Katsir, kalau yang dikarang oleh Ibnu Katsir sesungguhnya itu kan memuat banyak hadis-hadis yang riwayatnya dhaif. Karena memang semua ulama menganggap bahwa hadis dhaif itu bisa diamalkan, walaupun ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Cuma nyontek karangan Ibnu Katsir, kemudian dinisbatkan ini tafsir Ibnu Katsir. Salah, itu seperti membohongi Ibnu Katsir. Nah kayak gitu, nisbatnya dinisbatkan kepada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir pendapatnya bukan begitu. Nah itu satu contoh. Ya. Ini tadi memang kita ya di samping juga tetap harus tetap ilmu ini dalam rangka agar kita tidak goyah, tetap harus kita cari, harus kita tuntut.
Maka itu majlis ini saya pikir juga sangat-sangat bagus untuk hal itu. Kita jadikan ajang untuk memperkokoh keyakinan. Kita sebenarnya bisa jadikan begini, karena kita nggak tahu dan kita tahunya seperti itu, maka itu yang kita anggap benar. Sebenarnya yang kita amalkan oleh setelah kita tahu, juga banyak diamalkan oleh yang lain. Dan seperti itu. Itu terkait dengan tuduhan. Terus apa lagi ya? Iya, jadi mana bid'ah yang boleh, mana bid'ah yang tidak boleh, tentu saja ini harus dipetakan ya, kasus per kasus. Jadi tidak bisa kemudian kita mengklasifikasi. Nah, ini bid'ah. Kenapa? Karena begini. Misalnya boleh jadi itu karena masalah perbedaan fikih saja sebenarnya. Ya. Hanya perbedaan fikih, tapi karena tidak tahu dianggap sebagai bid'ah. Contohnya misalnya begini. Masalah kunut. Ya ini contoh ya. Ini kan masalah fikih ya. Tapi yang tidak mengatakan kunut itu bid'ah. Memang ada hadis yang diriwayatkan ya, ketika ada sahabat, ada tabi'in yang bertanya kepada abahnya tentang kunut, lalu sahabat itu mengatakan bid'ah gitu. Tapi tidak yang dimaksud adalah bahwa bid'ah yang pada dalil itu menjurus kepada perilaku kunut, tidak. Sebagian ulama menganggap bid'ah pada jawaban atas pertanyaan kunut itu adalah satu jawaban yang menyimpan kata lain yang tidak bisa dipahami secara utuh kecuali memunculkan kata lain tersebut. Jadi bukan kunutnya yang bid'ah, tapi pertanyaan itu yang dulu tidak pernah ditanyakan, kemudian pada saat itu ditanyakan. Dulu kagak pernah ditanyain, dulu tidak pernah dipermasalahkan ini. Enak tanya-tanya bid'ah gitu. Jadi pertanyaan itu yang bid'ah, bukan kunutnya. Sebagai ulama berpendapat seperti itu. Ya sekarang inilah kita pakai akal sehat sajalah. Masa misalnya kalangan Syafi'iyah, mazhab Syafi'i misalnya, mereka bid'ah, misalnya melakukan kunut, lalu bid'ah. Lah Imam Syafi'i masuk neraka. Kira-kira pantas enggak sih? Misalnya begitu. Rasanya kayaknya kita mesti mengukur diri. Orang kayak dia melakukan bid'ah, lalu bid'ah dolala di neraka. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi itu yang kita harus kritis. Jadi ya, kita harus kritis. Dan itu tadi belajar harus kritis. Kita belajar ini harus kritis. Ketika kritisan ini kemudian hilang, ya, maka ya begitulah akhirnya, bahwa apa saja yang disampaikan oleh sang guru itu seperti sapi atau kerbau yang ada muaranya. Ibnu Mubarak mengatakan al-ilmu kasanad, ad-dinu kasanad, laula sanad laqala man syaa ma syaa. Agama itu seperti sanad. Jadi orang itu dia baca kitab apa sih? Gurunya siapa sih? Itu kan bisa dilacak. Enggak sembarangan. Kalaulah bukan karena sanad, maka siapa saja akan ngomong apa saja yang dia mau. Ini bahaya kalau begini. Maka itulah pentingnya misalnya kita menuntut ilmu nih. Pada guru ini ngajinya pada siapa sih? Oh, pada ini. Kitab yang dibaca apa sih? Itu kan semuanya kan kelihatan. Tentang satu masalah yang kita bahas, kita bisa melihat banyak pendapat. Nah, coba kalau hilang kekritisan kita, ya udah, apa kata guru, mambut aja. Kalau kata guru, kalau dengerin ustaz yang lain yang tidak satu jalan pikirannya dengan kita, itu sama juga dikucurkan timah ke kuping kalian. Orang yang kalian kritis, iya aja. Jadi ini yang harus juga kita ini tidak boleh kehilangan kekritisan kita. Saya mengaji misalnya kepada banyak guru, saya tidak atau belum tentu saya sepakat dengan setiap guru saya, enggak. Yang saya lihat adalah bahwa ilmu yang dia miliki ini banyak.
dia sebagai manusia punya kesalahan. Boleh jadi dia bisa tidak sepakat dengan saya. Nggak apa-apa. Masa kita lihat yang itunya? Kita lihat ininya, yang manfaatnya. Seperti itu. Kalau orang belajar, ya kan modelnya kan begitu kan. Kalau belajar, ya aja. Ini saya pikir tradisi ilmu itu nggak begitu. Tradisi itu, ilmu itu penuh dengan itu. Makanya sebuah aliran akan bertahan lama. Salah satu sebuah aliran akan bertahan. Salah satunya adalah akan terpuji oleh zaman. Ya, zaman yang akan menguji apakah dia akan bertahan lama atau tidak. Maaf, di kalangan akademis, saya ini mendengar dari Profesor mantan Menteri Agama, bukan, yang satunya Said Akil Al-Munawar. Dia bilang, ini saya dengar dari dia, bahwa kitab-kitab Imam Al-Bani itu di dalam kajian akademik itu nggak bisa dipakai di akademik. Ya, di akademik ya. Ini saya kutip dari beliau. Kenapa? Karena hadis yang dinilai itu dalam untuk satu hadis saja itu perbedaan penilaiannya macam-macam. Ada di dalam kitab ini bilang sahih, ada di dalam kitab ini bilang hasan, ada dalam kitab ini dhaif. Jadi mana yang dipegang gitu? Makanya kajian akademik, coba kalau di kajian akademik itu kan nanti kan akan dimunaqasyah kan, dalil yang dikemukakan itu harus kuat kan gitu. Makanya tidak dikutip itu. Misalnya seperti itu, ya. Akal kritisan ini memang harus. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab, Ustaz. Jadi sederhananya kalau dari saya, orang yang mengatakan bahwa keadaannya khawarij, keadaan bid'ah, sesungguhnya dialah yang ahlul bid'ah. Kenapa? Pertama, dia memecah belah kaum muslimin. Kita disuruh bersatu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa tafarraqu. Kita bersatu. Dalam masalah-masalah fikih, ikhtilaf di kalangan para ulama itu hal yang biasa tadi kata Pak Ustaz. Jadi ketika orang menuduh kita ahlul bid'ah, itu kembali kepada dirinya. Berarti dia tidak ingin bahwa ada wilayatul ummah, memecah belah. Inilah perselisihan yang terjadi di kalangan kita yang tadi kata Ustaz sampai hari kiamat tidak akan pernah selesai. Karena memang rujukannya sanadnya sama-sama kita hormati setiap perbedaan di kalangan para imam mazhab dan kita punya keyakinan bahwasanya apa kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan baik secara ilmu dan maupun secara syar'i, gitu kan. Jangan sampai kita hanya menjadi orang ikutan ustaz yang tanpa ilmu, sehingga orang yang beribadah tanpa ilmu katanya ilmu maka ditolak. Ya. Jadi barang siapa beramal tanpa ilmu maka ditolak. Kalau ada ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita berbicara bukan hanya sekedar tadi asal ngomong, ya. Dia harus punya sanad ad-din, sanad itu tadi kata Ustaz itu kan. Jadi memang harus ada rujukan-rujukan itu sendiri. Ya. Kalau masalah ini kan klasik ya. Ada juga demikian berhadapan dengan mereka-mereka, tapi kita tidak boleh membenci. Ya. Biarlah mereka membenci kita, mudah-mudahan Allah berikan bimbingan dan taufik kepadanya sehingga bisa bersama-sama kita. Ya. Yang jelas bahwa dalam setiap persoalan-persoalan yang kaitan dengan masalah syariat, kita jangan merasa paling benar, sok tahu dan menyalahkan orang lain, menjustifikasi bahwa itu salah. Apa yang dilakukan itu bid'ah, atau itu yang orangnya kafir, jadi kan bid'ah kafir, ya. Gak benar, gak ada tuntunannya, gak ada dalilnya. Jangan begitu. Mari sama-sama kita hormati setiap perbedaan. Apalagi kalau kita baca kitab fikih sunnah, itu dijelaskan tuh. Pendapat Imam Malik begini, Imam Mazhab sampai menunjuk aja Ustaz. Ya, kalau baca fikih sunnah nikmati begitu. Sampai orang ketika begini, ada yang begini, ya ada kan begini, ada yang begini, ada yang begini. Kamu begini, kamu bisa orang meninggal semua ada begini. Itulah karena kurangnya ilmu. Makanya perlu ada kajian-kajian konsep yang demikian. Mungkin itu juga Ustaz tambahan dari Anda. Iya, terima kasih Ustaz. Udah.
Mau tanya? Sudah, lain kali aja. Dikasih kesempatan tuh. Ada, silakan tanya ya. Ya, mungkin pertanyaan saya ini agak menyimpang dari tema ya Pak Ustaz. Ya, saya punya tetangga baru gitu ya, dia tetangga baru. Terus menurut pendapat dia, kalau mengirim doa untuk orang yang sudah meninggal dengan membacakan surat Yasin atau surat-surat yang lainnya, itu tidak ada menurut ajaran Islam dia gitu Pak Ustaz. Itu bagaimana? Karena menurut dia amalan seseorang itu tergantung waktu dia di dunianya gitu loh. Jadi tidak ada menurut dia istilah kirim doa, dikirimin doa oleh orang yang belum meninggal dengan surah Yasin, dengan tahlil atau yang sebagaimana ini. Itu bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini saya akan melihat dalil ya. Sebenarnya masalahnya kita bisa sederhanakan. Apakah orang yang hidup masih bisa memberikan manfaat kepada orang mati atau enggak? Masalahnya sederhana. Ini kita yang hidup bisa memberikan manfaat nggak pada orang yang sudah wafat? Itu aja. Kalau seandainya sekarang kita lihat ada banyak doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan kalau sholat Jumat itu menjadi salah satu rukun, yaitu mendoakan kaum muslimin yang sudah wafat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu kan ya? Itu ada. Saya lagi mencari ihdatus thawab nih. Jadi ini sepakat. Orang yang sudah yang puasa itu bisa mendapatkan kebaikan dari orang yang masih hidup. Sekarang ini kayak tadi, kok sahabat nggak ngerjain sih? Kan gitu kan? Nggak ada dalilnya. Apakah setiap yang dilakukan oleh sahabat kemudian mesti ada dalilnya? Kan belum tentu. Saya mau kasih contoh gini. Bilal itu ada yang nyuruh sholat tahiyat masjid, sholat wudu nggak? Bilal itu kan pada saat Nabi Isra Mi'raj, kemudian Nabi mendengar ada terompah Bilal yang bolak-balik di dalam pintu surga. Ditanya sama Nabi, Bilal, apa sih yang ente lakukan sehingga ente itu walaupun masih hidup tapi sudah digambar ente masuk surga? Ya Rasul, tidak ada satu amalan yang saya bisa andalkan untuk sehingga mungkin kamu melihat hal seperti itu. Tapi saya tidak pernah berhadas kecuali atas hadas terhadap saya wudhu lalu saya sholat 2 rakaat. Saya mau tanya, ada dalil juga enggak? Nabi ngerjain sholat sunnah wudhu? Enggak ada. Kok dari Bilal? Jadi Bilal siapa yang nyuruh? Itu inisiatif Bilal. Pertanyaannya, kalau seandainya Nabi nggak nanya, apakah ada riwayat? Kalau seandainya Nabi nggak nanya Bilal, apakah ada riwayat? Nggak ada riwayat. Bilal tetap akan melakukan sholat sunnah wudhu. Siapa yang ngajarin? Dia inisiatif sendiri. Tapi kan jelas, ya kan, ini tidak menyalahi agama. Nah, sekarang bisa nggak dijamin bahwa ada sahabat, atau dijamin bahwa tidak ada sahabat karena tidak ada hadis, kemudian dia menghadiahkan pahala kepada yang sudah meninggal?
Kan tidak ada jaminan juga bahwa tidak ada sahabat yang melakukan seperti itu, tidak ada jaminan kan? Karena tidak ada riwayat. Maka itu kita kemudian mengambil riwayat-riwayat yang lain. Misalnya begini, apakah bacaan Quran itu mendapat pahala? Iya. Man qara'al Qur'ana falahu bi kulli harfin asyru hasanah. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Apakah zikir mendapatkan pahala? Oh iya. Contohnya, kalimatani alal lisan, khafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Oke. Jadi kalau kita baca Quran dapat pahala. Kalau kita berzikir dapat pahala. Oke? Sekarang nih saya baca Quran dapat pahala. Saya baca zikir dapat pahala. Saya kepengen pahala saya kasih ke orang tua saya yang baru wafat. Mana hadisnya yang melarang? Jadi ketika tidak ada dalil, itu bukan dalil, itu artinya kekosongan dalil. Nah, ketika terjadi kekosongan dalil, disinilah pintu ijtihad. Maka itu terkait dengan hal ini, ada ijtihad ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Imam Ahmad dilakukan oleh ulama. Gitu. Jadi kata tetangga ibu itu salah, Bu. Ketika tidak ada riwayat, itu bukan dalil, Bu. Tapi itu kekosongan dalil. Bilang seperti itu. Sekarang siapa yang mau mencegah saya? Ya, saya ikut odol. 1 juz, satu hari 1 juz. Saya hadiahkan pahala tilawah Quran saya kepada orang tua saya, kepada bapak saya. Ada nggak dalil yang melarang saya? Ada nggak? Nggak ada. Apa urusan ente? Gitu. Ya Bu ya. Di sana. Ya. Pernah suatu ketika sharing aja Ustaz. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah melatih sebuah kuburan. Lalu kemudian kuburan itu di dalam kuburan itu ada yang sedang disiksa. Lalu kemudian Rasulullah menancapkan pohon, sebatang pohon. Kemudian sahabat bertanya, kata Rasulullah, dia mengatakan, mudah-mudahan dengan pohon ini insya Allah akan diringankan siksa kuburnya. Itu batang pohon. Sekarang kita zikir, doa gitu ya. Ini batang pohon aja Rasulullah mengatakan supaya diringankan siksa kuburnya. Itu ada hadis ya, kalau nggak salah ini pernah baca tuh hadis. Ya kan? Nah, batang pohon aja itu Rasul tancapkan. Ya kan, sekarang orang pada banyak menanam nih di kuburan, ditanam pohon. Ya kan? Itu bisa sampai dengan kubur. Begitu. Begini, ini kita sukanya susu. Teman kita nih sukanya kopi. Ke warung sama-sama ayo. Ente minum kopi, ana minum susu. Ente jangan jelek-jelekin ana yang minum susu. Ana nggak boleh jelekin ente minum kopi, gitu aja. Itu udah paling enak. Ini kadang-kadang ente ngapa sukanya kopi? Ya emang selera saya kopi, ngapain ente salahin? Ya. Ya, terima kasih Ustaz yang telah memberikan materinya kepada kita semuanya. Dan memang sebetulnya banyak permasalahan yang terjadi, tapi insya Allah kita akan lanjutkan kembali di kajian-kajian berikutnya insya Allah ya. Nah, demikian yang telah kita dengarkan kajian materi bid'ah antara yang mempermudah dan mempersulit. Namun tadi yang menanya nanti setelah kajian ini harap maju ke depan ya. 1, 2, 3 orang, 4 orang. Karena kemarin dapat door prize-nya CD. Kemudian nanti hari ini coba dapat pulsa, kiriman pulsa. 4 orang yang tadi ya. Itu saja. Dan kita tutup kajian kita kali ini. Dan jangan lupa nanti tanggal 28 kita insya Allah ketemu lagi di Masjid Al-Ikhlas ini. Tapi materinya beda.
Ini materi bebas, yaitu bedah buku tentang keajaiban terowongan Gaza. Bagi yang ingin memesan segera pada hari ini datang saja ke kami di panitia, baik mau bayar langsung atau mau DP-nya saja tidak apa-apa. Yang penting namanya sudah masuk dan kita akan pesan langsung ke sana, ke Bandungnya. Karena nanti dari Bandung akan dibawakan langsung buku-bukunya, karena memang belum terbit bukunya. Jadi langsung nanti ketika Anda menerima dalam keadaan fresh, belum diapa-apain gitu ya. Nah,